Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Wilujeng Enjing. Halo Adan Teteh, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali dengan Ibu Dinda dan kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran keempat. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Ya Adan Teteh, sebelumnya kalian buka terlebih dahulu buku tema 2-nya halaman 28. Sudah dibuka semuanya? Ya, hebat. Kalian harus tetap semangat ya untuk belajarnya dan tetap disimak video pembelajaran untuk pembelajaran keempat. A dan Teteh, pada pembelajaran ke-1 kita sudah belajar panjang pendek nada. Yang pertama ada nada 2 ketuk. Nah, coba sekarang kita mengingat kembali untuk nada 2 ketuk, apakah ciri-cirinya? Kalian masih ingat tidak? Nah, betul sekali. Untuk ciri-ciri nada 2 ketuk itu ada tanda titik setelah notasi angkanya. Sedangkan untuk nada 1 ketuk itu ciri-cirinya adalah tidak memiliki titik ataupun garis di belakang notasi angka tersebut. Nah, untuk nada 2 ketuk kita beri tanda yaitu 1 lingkaran penuh. Sedangkan untuk nada 1 ketuk kita beri tanda setengah lingkaran. Nah, sekarang ayo kita sama-sama berikan tanda lingkaran atau tanda setengah lingkaran pada lagu berikut ini, yaitu lagu Berdayung. Ciptaannya siapa ya? Ciptaannya Bapak Ateh Mahmud. Yang pertama, notasi angka 3 atau dibacanya mi. Itu kita beri tanda lingkaran penuh atau setengah lingkaran ya Adan Teteh? Wah, hebat. Ya, kita beri tanda 1 lingkaran penuh karena terdapat titik setelah angka tersebut. Kemudian yang re, setengah lingkaran karena tidak terdapat titik. Kemudian yang do, kita beri tanda setengah lingkaran. Kemudian yang re juga sama setengah lingkaran. Yang mi setengah lingkaran juga. Kemudian yang re kita beri tanda 1 lingkaran karena terdapat titik setelah angkanya. Kemudian yang mi kita beri tanda setengah lingkaran karena tidak terdapat titik. Kemudian yang re 1 lingkaran penuh. Kemudian angka 0. Nah, angka 0 itu artinya apa ya? Ada yang masih ingat? Ya, artinya dia itu berhenti atau diam. Kemudian kita beri tanda setengah lingkaran karena tidak ada titik. Kemudian lanjut yang ke bawah, yaitu notasi angka 2 dibaca re. Ini kita beri tanda 1 lingkaran penuh karena terdapat titik. Kemudian yang do, ya kita juga beri tandanya apa ya? Setengah lingkaran. Kemudian yang notasi angka 7 dibacanya apa ya Adan Teteh? Si. Nah, si ini kita beri tanda setengah lingkaran karena titiknya itu di bawahnya, bukan setelah notasi angkanya. Jadi kita beri tanda setengah lingkaran. Kemudian yang do, setengah lingkaran lagi. Kemudian yang re, setengah lingkaran. Yang mi, wah, ada tanda titiknya nih setelahnya, berarti kita beri tanda 1 lingkaran penuh. Kemudian yang fa, yang fa juga kita beri tanda setengah lingkaran karena tidak terdapat titik. Kemudian yang mi 1 lingkaran penuh. Kemudian yang angka 0 artinya itu berhenti, kita beri tanda setengah lingkaran. Nah, untuk 2 syair di bawahnya kalian beri tanda sendiri ya. Kalian beri tanda di rumah.
Kira-kira tandanya itu satu lingkaran penuh atau setengah lingkaran? Kalian lanjutkan di rumah. Semangat ya. Nah, sekarang halaman 29 kita sama-sama saksikan video praktikum yang akan kita lakukan bersama-sama. Nah, A dan Teteh, sekarang kalian buka buku temanya halaman 29. Kita akan bersama-sama praktik tentang sifat-sifat benda. Sebelumnya kalian persiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada kelereng. Tapi kalau kalian di rumah tidak ada kelereng, boleh kalian menggantinya dengan batu. Nih, seperti Bu Dinda ya. Bu Dinda menggantikan kelereng dengan batu. Kemudian yang kedua, siapkan air ya, di dalamnya ada air. Kemudian yang ketiga, siapkan juga pensil. Nah, pensil. Terus kalau tidak ada pensil biasa, boleh menggunakan pensil warna apapun, yang penting pensil. Kemudian yang keempat yaitu sirup atau air berwarna lainnya. Misalnya Bu Dinda, saya tidak punya sirup di rumah, boleh menggantikan dengan air berwarna lainnya. Kemudian yang kelima yaitu kalian siapkan minyak. Kemudian yang keenam kalian siapkan gelas. Dan yang terakhir atau yang ketujuh kalian siapkan botol bekas air mineral. Nah, yang pertama cara pengerjaannya adalah kalian masukkan kelereng atau batu ke dalam botol air mineral. Coba amati dulu ya sebelum kalian dimasukkan bentuknya seperti ini. Kemudian kalian masukkan ke dalam botol air mineral. Nah, amati bentuknya. Seperti ini ya bentuknya ya. Kemudian kita masukkan kelereng atau batu yang sama ke dalam gelas. Nah, bentuknya akan seperti ini. Nah, dan Teteh kira-kira batu ini atau kelereng ini ketika dimasukkan ke dalam botol air mineral, apakah bentuknya berubah? Bentuknya akan berubah tidak ya? Nih lihat. Wah, ternyata bentuknya itu tetap tidak berubah. Kemudian ketika kalian dimasukkan ke dalam gelas pun sama. Bentuknya akan tetap sama, menyerupai bentuk batu atau kelerengnya. Kemudian selanjutnya kalian masukkan air ke dalam botol air mineral. Nah, masukkan airnya ya, pelan-pelan saja. Masukkan ke dalam botol air mineral airnya. Nah, coba amati bentuknya. Bentuknya seperti ini ketika dimasukkan ke dalam botol air mineral. Kemudian kita masukkan, tuangkan ke dalam gelas. Nah, dan Teteh coba amati bentuknya. Apakah mengalami perubahan? Air ketika dimasukkan ke dalam botol air mineral, kemudian dimasukkan ke dalam gelas, apakah mengalami perubahan? Iya, betul. Mengalami perubahan. Air itu akan mengikuti bentuk dari wadahnya. Ketika wadahnya dimasukkan dalam botol air mineral yang bentuknya seperti ini, lingkarannya itu rada lebar ya, itu akan mengikuti botolnya. Kemudian dimasukkan ke dalam gelas pun akan mengikuti bentuk gelasnya. Kemudian selanjutnya kita sediakan pensilnya. Coba, mana pensil kalian? Ini dia pensil Bu Dinda. Kalian masukkan ke dalam botol air mineral. Kita masukkan pensilnya ya. Nah, di dalam botol air mineral apakah pensilnya berubah bentuk? Coba perhatikan, amati. Kemudian kita masukkan ke dalam gelas. Nah, amati kembali pensilnya. Apakah mengalami perubahan bentuk? Ya, tidak. Pensil ini tidak akan mengalami perubahan bentuk. Mau dia dimasukkan ke dalam botol ataupun ke dalam gelas, itu bentuknya akan tetap sama seperti sebelum dimasukkan. Ya. Kemudian yang selanjutnya kita masukkannya yaitu sirup atau air berwarna apapun ke dalam botol air mineral terlebih dahulu. Kita masukkan ya, pertama bentuk sirupnya seperti ini. Ketika botolnya besar, kita tuangkan atau kita masukkan ke dalam botol yang lebih kecil. Bentuknya seperti apa ya, Adan Teteh?
Wah, bentuknya itu ternyata berubah mengikuti bentuk wadah dari air tersebut. Kemudian kita masukkan ke dalam gelas. Air berwarna tadi masukkan ke dalam gelas. Apakah mengalami perubahan bentuk? Iya, mengalami perubahan bentuknya ya. Warnanya tetap sama, warna merah, tetapi bentuknya berubah mengikuti wadah gelas tersebut. Jadi kalau kalian masukkan ke dalam gelas yang kecil, bentuk lingkaran airnya juga akan kecil. Kemudian dimasukkan ke dalam botol akan mengikuti botolnya. Berarti air sirup ini mengalami perubahan bentuk. Ya, selanjutnya kita akan tuangkan minyak ke dalam botol air mineral. Minyaknya kita tuangkan, kita masukkan perlahan-lahan ya, pelan-pelan ya, Adan Teteh. Nah, coba perhatikan bentuknya, apakah mengalami bentuk perubahan? Tadi di dalam wadah minyaknya itu seperti ini bentuk airnya, mengikuti wadah minyaknya. Kemudian dituangkan ke dalam botol air mineral juga akan mengikuti wadahnya. Berarti mengalami perubahan bentuk. Kita tuangkan, coba ya, awalnya seperti ini bentuknya, lingkarannya besar ya minyaknya. Kita tuangkan ke dalam gelas yang lingkarannya agak kecil. Nah, apakah mengalami perubahan bentuk? Tadi bentuk semula seperti tadi, yang tadi sekarang bentuknya seperti ini. Berarti minyak itu mengalami perubahan bentuk atau tidak ya? Good job. Minyak pun mengalami perubahan bentuk sesuai dengan wadahnya. Nah, sekarang kalian isikan hasil pengamatanmu pada tabel yang terdapat di buku tema halaman 30. Yang pertama tadi kelereng atau batu. Bentuk bendanya tetap atau berubah ya? Tetap. Kemudian yang kedua air. Tadi air. Apakah mengalami bentuk benda? Tetap atau berubah? Berubah sesuai dengan bentuk wadahnya. Yang ketiga pensil. Pensil. Apakah mengalami bentuk bendanya itu tetap atau berubah? Tetap. Pensil itu mau dimasukkan ke dalam botol atau ke dalam gelas akan tetap berubah, tetap bentuknya ya, tidak berubah. Kemudian sirup tadi. Sirup ketika dimasukkan ke dalam botol air mineral atau gelas mengalami perubahan bentuk. Bentuk bendanya tetap atau berubah? Berubah sesuai dengan wadahnya. Kemudian yang terakhir minyak tadi. Apakah mengalami bentuk benda tetap atau berubah? Berubah sesuai dengan wadah dari minyak tersebut. Nah, berdasarkan kegiatan yang tadi telah dilakukan, apa yang dapat kalian simpulkan? Ya, tuliskan kesimpulannya pada soal di nomor 12, yaitu kesimpulannya bahwa tadi ya, kelereng atau batu dan pensil itu merupakan disebut dengan benda padat. Tidak akan mengalami perubahan bentuk ketika dimasukkan ke dalam sebuah wadah. Mau wadahnya bentuk apapun, dia tetap akan seperti ini bentuknya. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu tadi air, sirup, dan minyak akan mengalami perubahan bentuk bendanya karena dia itu disebut dengan benda cair, akan mengalami perubahan bentuk sesuai dengan wadahnya. Bentuknya itu sesuai dengan wadahnya. Nah, itu dia kesimpulan dari praktik kita pada pembelajaran keempat. Gimana Adan Teteh? Seru kan? Ayo kita lanjutkan ke materi berikutnya. Materi selanjutnya kita akan belajar tentang matematika, yaitu perkalian. Di pembelajaran ke-1 dan ke-3 kalian sudah belajar tentang perkalian. Coba Bu Dinda tanya nih, Adan Teteh masih ingat tidak apa itu arti dari perkalian? Wah, keren bisa menjawab. Perkalian adalah penjumlahan berulang pada suatu bilangan yang sama. Nah, sekarang coba perhatikan contoh berikut ini.
Contoh yang pertama, di situ terdapat gambar beberapa botol yang ada di dalam beberapa kotak, yang mana di dalam satu kotaknya itu terdapat 2 buah botol. Nah, dan Teteh, bagaimana nih cara menulis kalimat matematika dalam bentuk perkaliannya? Yang pertama, kita hitung dulu di dalam 2 botol itu, di dalam satu kotak yang terdapat 2 botol itu berapa kali ya dia itu munculnya, atau ada berapa jumlah kotaknya, kita hitung 1, 2, 3, 4. Wah, ternyata ada 4 kotak. Kita tulis 4 dikali, nah setiap kotaknya itu muncul berapa botol? Ada 2 botol yang sama, berarti 4 dikali 2. Hasilnya adalah kita hitung semua jumlah botolnya, ada 2 ditambah 2, 4 ditambah 2, 6 ditambah 2, 8. Jadi jumlah botolnya adalah hasilnya ada 8. Contoh yang kedua yaitu di situ ada gambar beberapa gelas yang dikelompokkan ke dalam wadah, ke beberapa wadah, yang mana dalam satu wadahnya itu terdapat 2 gelas. Nah, dan Teteh, bagaimana nih bentuk perkaliannya? Yang pertama yaitu kita hitung dulu jumlah wadahnya atau berapa kali munculnya. Kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, dia itu ternyata ada 6 wadah atau 6 kali muncul. Nah, yang selanjutnya yaitu tadi di dalam setiap wadahnya itu 6 kalinya itu muncul berapa gelas? Ternyata di dalam setiap wadah itu ada 2 gelas, berarti 6 dikali 2 sama dengan kita jumlahkan. Hasilnya itu adalah penjumlahan seluruhnya. Kita jumlahkan nih gelasnya ada berapa? 2 ditambah 2, 4 ditambah 2, 6 ditambah 2, 8 ditambah 2, 10 ditambah 2, 12. Nah, hasilnya 6 dikali 2 sama dengan 12. Contoh soal selanjutnya adalah bentuk perkalian dalam soal cerita. Perhatikan contoh berikut ini. Edo membeli bola. Bola itu dimasukkan ke dalam 5 kantong. Setiap kantong berisi 3 bola. Pertanyaannya adalah, yang A, tulislah kalimat matematikanya, yang B, tentukan hasilnya. Nah, sekarang kita jawab yang soal bagian A dulu. Tulislah kalimat matematikanya. Nah, berarti soal ini itu termasuk ke dalam bentuk soal perkalian. Nah, kalau perkalian ingat ya A dan Teteh, pertama kali kalian itu harus menulis jumlah kantongnya atau jumlah wadahnya terlebih dahulu. Nah, tadi Edo itu membeli bola. Nah, jumlah kantongnya itu ada berapa ya A dan Teteh? Di soalnya itu terdapat 5 kantong. Berarti kita tulis dulu angka 5 dikali setiap kantong berisi berapa bola? 3 bola. Berarti 5 dikali 3 sama dengan titik-titik. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya adalah kalian hitung setiap 3 bolanya itu ada 5 kantong. Berarti 3-nya itu sebanyak 5 kali. Berarti 3 ditambah 3, 6 ditambah 3, 9 ditambah 3, 12 ditambah 3, 15. Jadi hasilnya adalah 15 bola. Seperti itu ya dan Teteh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran 4 di tema 2 subtema 1 telah selesai. Dan Teteh jangan lupa untuk selalu beribadah dan juga harus selalu menjaga kesehatan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi